dalam PTN kita pelajari dulu dari topik secara berurutan. Biasanya di sana ada disediakan YouTube, jadi kita untuk menyimak dan menyerap video tutorial di setiap modulnya. Kemudian setelah didengarkan, disimak, kemudian ada file dalam PDF-nya kita unduh atau kita baca. Pengerjaan latihan pemahaman. Setelah latihan pemahaman itu, kita masuk pada kolom refleksi. Apa bedanya latihan pemahaman dengan kolom refleksi? Di latihan pemahaman kita disajikan 1, 2, 3 soal yang berkaitan dengan tadi apa yang telah kita simak, apa yang telah kita baca. Kemudian kalau di kolom refleksi itu berupa refleksi yang dengan pertanyaan pemancing dari apa yang telah dilakukan atau kembali kita flashback ke belakang. Nah itu ini adalah kolom refleksi. Gitu. Jadi setelah itu baru bisa masuk ke dalam kolom refleksi setelah kita menyaji atau menyimak dalam sebuah video. Dilanjutkan. Selanjutnya ini adalah contoh tampilan mengerjakan modul sebelum post-test. Nah ini ada yang saya tampilkan adalah dalam modul profil pelajar Pancasila ada tanda berwarna hijau di pinggirnya. Nah artinya warna hijau ini menandakan bahwa kita telah membacanya, telah menyimak video atau telah melaksanakan latihan pemahaman. Kemudian dari cerita reflektif tadi, kalau sudah diisi maka akan berwarna hijau bulat. Ya, itu sudah sampai semua materi kita pahami, kita simak, kita baca, lalu kita masuk ke dalam post-test. Nah, ini post-test ini berkaitan dengan materi-materi, jadi gabungan dari materi 1, materi 2, video 1, video 2. Makanya kalau video itu, ya kalau punya waktu banyak kita jangan skip ya, karena di sana banyak sekali materi yang harus kita pahami. Nah ini post-test ya. Post-test ini biasanya kita itu disajikan dengan beberapa soal. Ada yang waktu pertama kali itu di dalam kurikulum Merdeka kalau tidak salah sampai 15 soal. Itu bolak-balik soalnya ya. Terkadang kita memerlukan beberapa kali untuk bisa lulus itu karena soalnya itu selalu berkaitan, kadang terlupa, kadang apa. Tetapi kalau kita dicermati satu-satu kemudian dibantu dengan dituliskan jawabannya seperti apa, kemudian lalu diulangi lagi, insya Allah lulus. Jadi Bapak dan Ibu tetap semangat dengan fokus tidak, karena soal tersebut tidak akan jauh dari materi yang diberikan di dalam video maupun file. Selanjutnya, nah ketika Bapak dan Ibu setelah melaksanakan proses, pasti kalau sudah lulus akan muncul kata luar biasa. Artinya Bapak dan Ibu telah dinyatakan lulus proses tersebut. Jadi kalau kita belum lulus untuk proses, kata tersebut tidak akan muncul. Bahkan nanti ada simbol yang berupa jempol. Untuk di layar selanjutnya. Lanjut Pak. Nah ini tampilan, contoh tampilan simbol luar biasa setelah dinyatakan lulus. Nah ini karena kita menyelesaikan proses tersebut dari nomor 1 sampai selanjutnya itu dengan nilai yang baik. Jadi ada muncul jempol seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, soalnya itu untuk yang sekarang itu soalnya sama. Ya, jadi soalnya 10. Tapi kita tidak bisa mengerjakan ke 10, tapi bisa bolak-balik ya. Untuk yang dulu-dulu ya, bolak-balik, kemudian diulang lagi. Tetapi untuk yang sekarang yang modul yang terbaru itu, jadi ketika menyelesaikan pos yang ketika tidak bisa menyelesaikan pos yang satu selanjutnya itu, maka soalnya akan berbeda lagi. Mungkin ada variasi soal. Jadi, tapi mengacu tetap kepada materi yang dilanjutkan. Nah ini sebagai contoh dari topik profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu tadi telah dinyatakan lulus terutamanya mengerjakan proses sampai keluar tanda jempol.
lalu Bapak dan Ibu mengklik aksi nyata. Di sana ada pilihan apa yang harus dipilih untuk mengerjakan aksi nyata. Nah, di sini contoh dari profil pelajar Pancasila, ada untuk sosialisasi profil pelajar Pancasilanya, kemudian ada integrasi PPP-nya dalam pembelajaran. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini apa uraian yang harus dipilih oleh kita. Jadi kita bisa memilih sesuai yang kita mampu, sesuai yang kita nyaman. Tidak semuanya harus aksi nyata kita jalankan. Nah, ini dalam melihat pilihan yang mana kemudian yang mau kita pilih, kita klik pilih aksi nyatanya. Selanjutnya. Nah, diklik lagi Pak Agus. Ada topik selanjutnya, yaitu topik evaluasi dari profil pelajar Pancasila. Itu ada program evaluasi kurikulum. Nah, ini khusus untuk kepala sekolah. Artinya bahwa guru tidak perlu mengerjakan aksi nyata tersebut. Nah, ini dibutuhkan untuk kepala sekolah. Kemudian ada lagi tugasnya untuk integrasi PPP dalam ekstrakurikuler. Ini ditujukan untuk guru. Artinya kepala sekolah tidak untuk melakukan aksi nyata tersebut. Jadi dalam pemilihan aksi nyata tersebut kita pilih dulu. Jadi jangan sampai asal salah milih. Ini untuk siapa? Kita itu sebagai siapa? Kita sebagai guru. Kita melihat mana aksi nyata yang cocok buat kita, yang cocok untuk lingkungan kita, yang cocok dengan kelas kita, yang mana, yang nyaman buat kita. Nah, itu dipilih. Nanti setelah dibaca-baca, dipilih, baru kita memilih pilih aksi nyata. Gitu. Selanjutnya setelah memilih aksi nyata, dilanjutkan dengan membaca rincian kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan, teknik dan prosedurnya. Jadi ada rincian tugas yang khusus kepala sekolah, khusus untuk guru, atau bisa untuk kepala sekolah dan untuk guru. Ya, perhatikan pula tugas yang diminta. Apakah meminta RPP, modul ajar, catatan sederhana atau garis besar materinya. Kemudian, sasaran aksi nyatanya untuk siapa? Apakah untuk siswanya, untuk guru, atau untuk semua warga sekolah? Jadi ini harus diperhatikan rincian tugas ini. Yang tadi telah Bapak, umpamanya Bapak dan Ibu telah memilih pilihan aksi nyata. Silahkan perhatikan lagi. Ini untuk siapa nih? Kemudian kita disuruhnya membuat apa sih? Setelah itu untuk siapa ini sasarannya? Jadi diperhatikan poin-poin itu terlebih dahulu. Dilanjutkan untuk melakukan aksi nyata sesuai dengan rincian yang kita pilih. Ya. Kemudian melakukan aksi nyata dilakukan secara sederhana, secara berkolaborasi dengan rekan guru lain. Mengapa sih harus melakukan kolaborasi dengan guru lain? Karena kita membutuhkan dokumentasi. Kalau kita saja tidak ada dokumentasinya, itu akan mempengaruhi terhadap kelulusan di dalam aksi nyata. Ibarat orang lain yang sedang melakukan prakteknya, kita yang mendokumentasikan. Atau sebaliknya, kita yang sedang memberikan materi, orang lain memberikan juga dokumentasi. Jadi kita kolaborasi dengan rekan kerja yang ada di sekolah kita. Kemudian mengapa harus ada orang lain? Kita membutuhkan umpan baliknya orang lain. Setelah kita melakukan aksi nyata, kita minta bagaimana respon mereka, bagaimana refleksi dari dia. Kemudian apa sih harus dilakukan oleh kita? Tindak lanjutnya seperti apa? Nah, kepala sekolah, dari guru, dari siswa juga, itu perlu umpan baliknya sebagai laporan penguat untuk kita. Nah, di sini makanya meminta umpan balik sesuai dengan rincian tugas yang diberikan. Dari kepala sekolah boleh, dari guru, dari siswa, dengan jumlahnya perhatikan berapa jumlah yang diminta. Setelah kita tahu ada yang ingin diminta umpan baliknya, baru kita melakukan proses umpan balik. Ya. Jadi proses umpan baliknya itu boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, itu poin-poin pentingnya. Jadi harus ada umpan balik. Nah, sekarang bagaimana sih umpan balik
yang harus ada di dalam aksi nyata. Selanjutnya, umpan balik yang ada di aksi nyata itu ada dua, secara lisan maupun secara tulisan. Baik, yang secara lisan menggunakan rekaman atau video yang dapat disimpan dalam umpan balik berupa link dalam rekaman. Kemudian dapat pula menuliskan kembali umpan balik yang diberikan oleh siswa. Begini maksudnya Bapak dan Ibu, menggunakan rekaman, kita telah merekam umpan balik dari siswa atau dari guru. Kemudian kita simpan di dalam drive. Nah, di drive-nya itu, yang kita simpan itu di dalam aksi nyata adalah berupa linknya. Jadi link di drive-nya itu. Tetapi linknya tersebut harus bisa dibuka oleh validasi. Jadi jangan sampai memberikan link yang kosong. Nanti kalau yang link kosong, ketika diklik itu sama saja, walaupun ada linknya itu berarti dianggapnya tidak ada umpan balik, dianggapnya nol. Kemudian dapat pula menggunakan menuliskan kembali umpan balik yang diberikan oleh siswa. Nah, ini umpamanya siswa kelas 1, kita tanya, bagaimana sih tadi setelah Ibu memberikan materi ini umpamanya. Nanti apa yang dikatakan oleh anak tersebut boleh kita tuliskan kembali karena anak itu kan jarang untuk bisa menuliskan dengan lengkap ya. Jadi kita cari tulisan tersebut, kita dengarkan apa yang diberikan oleh dia, lalu kita tuliskan dari siswa A kelas berapa, misalnya dari kelas 1 menuliskan umpan baliknya A, B, C, D. Nah itu. Jadi secara lisan boleh kita tuliskan kembali. Nah sekarang kalau secara tulisan bagaimana? Jadi menulis langsung pada lembar kertas dengan bentuk pertanyaan oleh kita, kemudian satu umpan baliknya komentarkan. Jadi kita membuat nih pertanyaan, berupa pertanyaan yang ditulis oleh kita. Kemudian siswa mengerjakannya apa yang ditanya. Pokoknya tadi sosialisasi ini bermanfaat, tidak bermanfaat itu. Atau coba tulis gambar yang kamu sekarang ibu sosialisasi tentang A, ini bagaimana kamu, apakah senang, bahagia, nanti siswa tinggal memilih. Itu boleh menuliskan. Kemudian dapat menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Google Form, Jamboard, nanti disimpan dalam bentuk screenshot atau linknya yang telah terisi. Nah, umpamanya dalam Google Form, apa yang telah kita tuliskan atau WhatsApp, umpan balik mereka, kita screenshot, kemudian simpan dokumentasi itu di dalam dokumentasi aksi nyata. Atau bisa berupa linknya. Linknya seperti apa nih Google Form ini. Nah, tapi jangan wanti-wanti, jangan sampai linknya itu link kosong. Karena pengalaman saya sendiri, ketika memvalidasi guru-guru yang ada di Indonesia, pernah menemukan linknya saja, pas dibuka itu tidak ada aksi nyata, tidak ada umpan balik dari siswa ataupun dari guru. Jadi dikatakan itu nol, tidak salah, karena tidak ada umpan baliknya. Tuh. Jadi harus ada umpan balik yang terisi di tanah linknya itu. Nah ini sebagai contoh dokumentasi dari profil pelajar Pancasila yang pernah dilakukan oleh saya. Ini kepala sekolah sedang memberikan aksi nyata, kemudian saya sedang memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Dan ini salah satu contoh guru yang sedang menari di sini di bawah, sedang menari yang menyatakan tentang kebinekaan global. Jadi menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah, kemudian apa sebagai contohnya. Jadi kita ketika melakukan aksi nyata itu berbaur, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Karena kalau sendiri saja saya merasa tidak bisa, tidak mampu, tapi harus ada kolaborasi dengan yang lain. Boleh dilanjut Pak? Nah ini sebagai contoh umpan balik. Ya waktu itu tahun 2022 ya, bulan Juli saya membuat aksi nyata ini yang belum mengenal sistem validasi seperti apa. Jadi saya buat saja ini profil pelajar Pancasila ketika membuat soal secara sederhana, kemudian siswa yang menjawabnya dari siapa, kemudian siswa memberi nama. Ini contoh siswanya yang sedang menulis jawabannya. Kemudian ada juga saya melakukan proses tanya jawab langsung kepada siswa tentang bagaimana nanti lisan dia itu dituliskan kembali.
Kemudian ini adalah screenshot dari kepala sekolah yang telah memberikan umpan balik. Saya screenshot melalui WhatsApp ya. Jadi diumpan balikan, kemudian disimpan di dalam dokumentasi aksi nyata. Dilanjut Pak. Nah ini aksi nyata yang bisa dikumpulkan. Yang pertama itu tadi mengumpulkan buktinya, ada foto, kemudian bisa berupa video, dan ada umpan balik. Di sini ada foto. Nah, file-filenya itu, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menulis filenya itu nanti harus di PDF-kan materi itu. Nanti di PDF-kan, nah berupa file, video, kemudian boleh juga poster, nanti satu menjadi laporan aksi nyata. Ini Bapak dan Ibu ya, ketika membuat aksi nyata, kita banyak umpamanya, bagus sekali. Tetapi Bapak dan Ibu itu plagiat, ya, istilahnya dapat orang lain, jadi ada sumbernya itu tidak dihapus atau tidak dapat ketahuan, ada 48 lembar. Itu dapat dikatakan tidak lulus. Jadi ketahuan. Nah, maka dari itu, walaupun sederhana seperti kata Pak Hasan yang telah dikatakan tadi, walaupun 1 lembar, 2 lembar, itu aksi nyata hasil Bapak dan Ibu, tapi uraiannya ada, kemudian apa yang diperintahkan ada, insya Allah akan mampu gitu, akan lulus. Jadi perhatikan apa yang harus dilakukan. Jadi boleh 1 lembar, boleh dalam bentuk poster, itu boleh. Dilanjutkan. Nah, setelah kita mengunggah aksi nyata di dalam PMM, maka nanti di terakhirnya itu harus ada pertanyaan yang kita jawab. Yang pertanyaan itu berkisar seputar menceritakan proses pembuatannya aksi nyata seperti apa sih aksi nyata yang telah dilakukan itu, bagaimana sih prosesnya, nah apakah mengalami kendala atau hambatan, nah itu biasanya bertanya seperti itu. Kemudian hal menarik apa yang bisa dilakukan saat melakukan aksi nyata. Misalkan saat melakukan aksi nyata nih ada siswa yang selalu bertanya dengan apa, atau kepala sekolah yang selalu membantu, silakan dituliskan. Biasanya bertanya seputar itu. Kemudian ada juga pertanyaan pihak yang mendukung pembuatan aksi nyata. Nah, ini siapa? Misalkan yang pihak yang mendukung itu dari kepala sekolah, dari guru, kemudian dari siswa, bahkan dari orang tua murid juga bisa dilibatkan dalam hal tersebut. Ada lagi pertanyaan tindak lanjut setelah adanya aksi nyata. Apa sih aksi nyata ini? Setelah adanya aksi nyata, kedepannya kita mau bagaimana? Atau selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk sekolah, untuk siswa? Nah, seperti itu. Jadi di dalam lembar aksi nyata, ketika kita telah mengunggahnya, kita akan disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu kalau sudah lengkap, kita klik setuju dan lalu simpan. Akhirnya simpan dan kumpulkan, dan aksi nyata kita ada di Kemendikbud, di PMM, tinggal kita menunggu validasi. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas banyak kehilafannya yang dalam penyampaian materi. Saya kembalikan lagi kepada itu BIMTEKnya selama beberapa hari. Lanjut bagus. Untuk yang pertama pengantar, di sini pengantar maksudnya masa transisi dari lingkungan anak usia dini, yaitu jenjang ya. Maksud PAUD itu maksudnya jenjang PAUD. Jadi jenjang PAUD itu terdiri dari KOBER, bisa juga terdiri dari TK atau dari RA. Maksudnya masa transisi dari lingkungan anak usia dini ke sekolah dasar. Jadi masa transisi itu masa peralihan dari jenjang PAUD ke sekolah dasar yang merupakan suatu peristiwa berkelanjutan di mana anak harus mempersiapkan diri dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu dari lingkungan sekolah jenjang PAUD ke lingkungan sekolah jenjang SD.
Karena secara informal atau secara formal pendidikan di jenjang PAUD itu merupakan pendidikan pertama yang dilakukan atau diberikan kepada anak itu untuk anak yang mengikuti atau sekolah di jenjang PAUD. Selain lingkungan belajar, ada juga identitas sosial, jaringan sosial, serta metode belajar mengajar. Di mana pada metode belajar mengajar pada jenjang PAUD tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, masa transisi ini tidak hanya melibatkan anak, namun juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pada kegiatan transisi PAUD SD ini berarti pada masa PPDB di SD, terutama di kelas awal, pada kegiatan tersebut itu selain melibatkan anak tersebut yang sekolah ke jenjang SD, pastinya atau tentunya melibatkan juga keluarganya, melibatkan juga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga di sini ada 3 tahap persiapan jika anak akan memasuki SD atau anak akan mulai sekolah di sekolah dasar. Yang pertama, anak yang siap itu bisa dari segi usia, bisa dari segi perkembangan. Kemudian orang tua yang siap, tentunya orang tua juga harus siap ketika anaknya harus sekolah di SD, karena peran orang tua mungkin sedikit berbeda sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang ketiga, sekolah juga yang siap, maksudnya sekolah juga harus siap menyelenggarakan atau menerima peserta didik baru sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian di sini ada latar belakang kegiatan atau penguatan transisi PAUD SD, di mana yang pertama itu menapaki pendidikan dasar merupakan momentum yang penting untuk anak, keluarga dan guru. Transisi ke sekolah formal merupakan peristiwa penting bagi jutaan anak. Bisa kita rasakan atau bisa kita perhatikan ketika ada kegiatan tahun ajaran baru, jangankan anak, keluarga, guru, bahkan masyarakat pun ikut terlibat. Misalkan dengan maraknya atau ramainya bapak yang mau menyekolahkan anaknya untuk berbelanja. Belanjanya misalkan belanja pakaian seragam, belanja buku, belanja peralatan yang diperlukan untuk sekolah. Tapi selain itu ada juga kemampuan anak untuk dikuatkan itu. Persiapan itu tidak hanya bersifat materi, tapi juga harus dipersiapkan secara psikologis. Psikologis itu si anak juga harus bahwa sekarang itu sekolahnya mau memasuki usia SD gitu misalkan. Dengan demikian dapat meningkatkan rasa percaya diri si siswa tersebut. Kemudian di sini latar belakang berikutnya, kemampuan fondasi dikembangkan sejak anak berada di usia jenjang PAUD dan dilanjutkan di jenjang SD. Karena pada sejatinya pendidikan itu secara berkesinambungan mulai dari jenjang usia PAUD, SD, kemudian SMP, SMA, dan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga proses atau penanaman belajar bermakna dengan metode bermain menyenangkan bisa kita tanamkan atau bisa kita terapkan dari jenjang usia dini atau jenjang anak usia dini. Berikutnya Pak Agus. Nah, di sini ada landasan atau dasar pelaksanaan atau penguatan transisi PAUD SD. Ini untuk yang pertama itu sudah tadi dijelaskan secara berkesinambungan. Kalau yang pertama itu berdasarkan undang-undang atau Sisiknas tahun 2003. Kemudian ada PP nomor 4 tahun 2021, kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2020, Permendikbud nomor 28 tahun 2021, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dan yang terbaru itu keputusan Menteri Pendidikan, berarti keputusan Mas Menteri yaitu nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, di mana pada kegiatan pembelajaran ini menerapkan merdeka mengajar. Seperti halnya kita melakukan pelatihan mandiri di PMM, pada dasarnya kita kan merdeka, kapan kita mau belajar, kapan kita mau melaksanakan pelatihan,
pada dasarnya kan tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Tapi karena kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, maka kita punya tanggung jawab moral atau tanggung jawab secara individu untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut sebagai dasar atau bahan pengembangan diri kita dalam mengembangkan diri supaya bisa mengikuti perkembangan anak didik kita, sehingga kita mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan PMM ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bisa mengakomodasi kebutuhan belajar anak yang secara umum itu memiliki karakteristik masing-masing atau memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, pendidikan di anak usia PAUD, Pak Hasan, mungkin berbeda dengan pendidikan anak di usia jenjang SD. Makanya perlu adanya penguatan jenjang PAUD ke jenjang SD, terutama di kelas bawah atau kelas rendah, misalkan kelas 1 dan kelas 2. Dan pencanangan kegiatan ini dilaksanakan dari PAUD atau jenjang PAUD kelas 1 dan kelas 2. Berikutnya, Pak Agus. Kemudian tujuan penguatan transisi PAUD SD. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya guru dapat memahami adanya miskonsepsi tentang transisi PAUD SD dengan memahami konsep yang tepat. Kemudian yang kedua, guru PAUD memahami dan menerapkan kemampuan anak fase fondasi. Yang berikutnya, guru SD kelas awal memahami dan menerapkan kemampuan anak fase A. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Nah, di sini ada miskonsepsi di sini secara umum atau secara umum itu maksudnya apa ya? Gambaran secara umumnya miskonsepsi itu seperti ini. Misalkan anak yang tadinya lulusan jenjang PAUD bisa dari Kober, bisa dari PAUD, atau bisa dari TK atau RA yang melanjutkan ke sekolah dasar. Biasanya kadang ya secara umumnya dulu itu suka ada anggapan bahwa anak ini karena lulusan dari SD, TK atau PAUD atau Kober, otomatis kelas satunya itu sudah bisa membaca. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Padahal di jenjang Kober, PAUD atau SD itu bukan berarti tidak boleh mengajar atau mendidik atau memberi pelatihan membaca menulis berhitung. Boleh, cuman masalahnya adapun misalkan ada anak dari jenjang PAUD yang meneruskan ke sekolah SD, kemudian misalkan belum bisa menghitung, belum bisa membaca secara simbolis, nah itu bukan masalah. Bukan masalah itu karena anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam kemampuan kognitif, sehingga pada kegiatan transisi PAUD SD ini di SD itu tidak boleh memberikan PPDB dengan seleksi atau rekrutmen dengan seleksi calistung. Kemudian yang kedua, guru PAUD memahami dan menerapkan kemampuan anak fase fondasi. Nah, jadi pada guru PAUD ini diharapkan dapat menanamkan atau dapat menumbuhkan kemampuan fondasi anak. Maksud kemampuan fondasi itu dapat menanamkan kepada anak supaya anak itu siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Jadi di PAUD itu persiapan, oh ini anak di PAUD belajar seperti ini. Nah, dipersiapkan secara psikologis atau disiapkan mentalnya supaya dia itu nanti siap untuk sekolah di jenjang berikutnya, untuk sekolah di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, guru SD kelas awal memahami dan menerapkan kemampuan anak fase A. Jadi guru SD kelas awal itu memahami dan menerapkan kemampuan anak fase A itu maksudnya mengembangkan atau melanjutkan secara berkesinambungan dari kemampuan fondasi anak waktu di PAUD atau di jenjang TK. Nanti ada di slide berikutnya ada 6 kemampuan fondasi awal yang harus ditanamkan atau harus diterapkan ke anak usia dini. Kemudian hasil dan dampak yang diharapkan dari penguatan transisi PAUD SD. Untuk yang pertama itu jelas untuk meningkatkan kemampuan guru PAUD dan guru SD kelas awal tentang penguatan transisi PAUD SD. Jadi maksudnya seperti ini, maaf ya. Maksudnya nanti guru PAUD dan guru SD itu jangan sampai ada istilah saling menyalahkan gitu. Misalkan nih, anak di SD belum bisa menulis atau belum bisa berhitung. Guru SD, ini anak kau dari PAUD, dari jenjang TK, dari Kober, tapi belum bisa
bisa menulis, belum bisa membaca. Misalkan seperti itu ya. Atau misalkan lagi guru PAUD atau guru kober, guru SD-nya, nggak apa-apa anak belum bisa menulis, belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Nanti juga kan belajar di SD, diajaran ke guru SD. Nah, maksudnya menghindari hal seperti itu karena pada dasarnya pendidikan itu harus berkesinambungan. Jadi di PAUD itu ditanamkan kalau bahasa kitanya dikenalkan. Dikenalkan itu maksudnya dikenalkan dengan misalkan menyimak atau melatih keterampilan yang dimiliki anak. Bisa juga misalkan dengan melatih perkembangan secara psikomotorik. Nah, kalau saya pernah melihat itu di SD, di PAUD, di TK atau di Kober itu ya, biasanya anak kan suka belajar sambil bermain. Misalkan dengan menggunakan bahan-bahan kinestetis atau misalkan dengan media gambar, media mainan anak-anak, misalkan kartu cetak dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya atau maksudnya untuk merangsang perkembangan anak terhadap pengenalan atau pengenalan terhadap mempersiapkan anak dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian dampaknya di sini, dapat mendorong penyiapan anak di masa transisi PAUD SD dan mencegah, meminimalisir miskonsepsi yang terjadi. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya, jadi meminimalisir miskonsepsi gitu. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling menginginkan, tetapi kita bersama-sama untuk dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Berikutnya, di sini ada karakteristik jenjang PAUD SD. Nah, taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini PAUD dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun ke bawah. Ini taman kanak-kanak. Kemudian kurikulum TK itu ditekan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi secara umum itu taman kanak-kanak itu atau jenjang PAUD itu anak usia di bawah 6 tahun ke bawah. Secara umumnya itu ya, secara umum. Berikutnya, Pak. Nah, di sini ada lama masa belajar itu di PAUD atau di jenjang PAUD itu selama 2 tahun. Secara umumnya selama 2 tahun, ada TK 0, TK kecil atau selama 1 tahun, kemudian TK 0 besar, TK besar selama 1 tahun. Adapun tadi saya membahas di sini ya, saya membahas ada Kober, ada PAUD, ada TK, ada RA. Kalau di daerah kita atau di daerah perkotaan mungkin ya, di daerah perkotaan itu bisa jadi teknisnya seperti ini. Dari Kober dulu atau dari PAUD dulu dilanjutkan ke TK atau RA baru ke sekolah dasar. Nah, bisa seperti itu di kota nih. Tapi kalau kita bisa melihat lebih luas secara keseluruhan, misalkan di daerah-daerah pedesaan atau di daerah-daerah, yang maksud pedesaan itu maksudnya di daerah perkampungan gitu ya, bisa aja anak itu yang tadinya dari Kober, di Kobernya 2 tahun, usia 5 tahun, 6 tahun di Kober, langsung melanjutkan ke SD bisa. Bisa juga misalkan dari PAUD langsung ke SD karena usianya sudah memenuhi untuk sekolah jenjang SD bisa. Bisa juga misalkan dari TK atau RA melanjutkan ke SD, itu yang tepatnya kan seperti itu. Kemudian di sini ada secara umum syarat masuk PAUD, Kober, dan TK RA untuk keperluan administratif diantaranya calon peserta didik berusia 3-4 tahun untuk kelompok bermain, calon peserta didik berusia 4-5 tahun untuk TKA, 5-6 tahun untuk TKB, dan ini untuk pendaftaran mungkin ya, fotokopi akte kelahiran calon peserta didik, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga. Di sini sudah saya sampaikan untuk keperluan administratif. Jadi untuk keperluan kalau di sekolah dasar itu untuk keperluan pengelompokan data atau data pokok pendidik dan peserta didik. Selain itu, dengan adanya syarat administratif ini biasanya kalau yang saya tahu ya, biasanya terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Biasanya
berintegrasi dengan kebijakan pemerintah seperti program PIP, program Keluarga Harapan, atau misalkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang sifatnya memerlukan data dari kartu keluarga, KTP, atau misalkan dari akta kelahiran. Biasanya misalkan orang tuanya, keluarganya masih prasejahtera, kemudian anaknya bersekolah di Kober, di TK atau di PAUD, biasanya secara umum itu untuk keperluan administratif. Jadi antaranya yang pertama itu sih jelas untuk data pokok peserta didik. Tapi biasanya terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ikut membantu kelancaran terselenggaranya pendidikan. Berikutnya, karakteristik jenjang PAUD TKRA. Yang pertama, pendidikan jenjang PAUD itu merupakan jembatan antar lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas, yaitu sekolah dasar dan lingkungan lainnya. Tadi sudah dibahas, bisa dikatakan jenjang PAUD itu merupakan pintu pertama yang dimasuki oleh anak-anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan secara formal. Untuk yang kedua itu, berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu menanamkan dasar ke arah perkembangan. Perkembangan itu secara afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Di sini perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan tingkat penalaran anak didik serta perkembangan selanjutnya. Kemudian karakteristik yang berikutnya, pembelajaran di jenjang PAUD SD ini hendaknya disesuaikan dengan anak yang masih suka bermain. Makanya di jenjang PAUD TK itu biasanya kan ada sentra ya, ada kegiatan sentra yang umumnya diterapkan, misalkan di jenjang PAUD sentra IMTA, sentra bahan alam, sentra seni dan kreativitas, sentra bermain peran, sentra balok, dan sentra persiapan. Maksudnya ini dalam proses kegiatan belajar mengajar di jenjang PAUD, misalkan dengan sentra bahan alam menggunakan bahan-bahan yang alami, misalkan anak membuat apa ya, membuat mainan dari adonan bahan makanan, maksudnya supaya tidak berbahaya. Kan anak-anak bisa misalkan mencetak membuat apa, bisa gitu. Itu menggunakan sentra pendidikan yang diterapkan di PAUD. Kalau misalkan sentra bermain peran, biasanya anak kan suka, ada yang suka bernyanyi misalkan, atau suka juga kegiatan yang lainnya. Jadi diharapkan pembelajaran di jenjang PAUD atau TK ini hendaknya disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, dan tentunya yang menyenangkan. Nah, di sini ada penguatan transisi PAUD SD, konsep kesiapan bersekolah atau transisi PAUD SD. Yang pertama itu siap sekolah, maksudnya kondisi anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi mempersiapkan anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, dalam artian kalau bahasa ininya belajar bermakna. Proses belajar tersebut untuk siswa. Yang kedua, transisi PAUD SD, anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar baru. Penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan sekolah jenjang PAUD ke jenjang berikutnya. Pada PPDB misalkan biasanya di kelas 1 SD itu biasanya anak-anak itu kan dijajab atau diantar oleh orang tuanya atau misalkan oleh saudaranya ke sekolah untuk sekolah, apalagi di hari pertama ya di kelas 1 SD tuh. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1 tuh harus siap-siap ya di kegiatan MPRS atau PPDB di awal tahun ajaran baru itu, harus siap-siap membimbing, belajar, didampingi juga dengan orang tua siswanya yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Kemudian berikutnya di sini ada kemampuan fondasi. Nah, tadi kemampuan fondasi atau penguatan transisi PAUD SD, yang pertama itu kemampuan fondasi. Yang pertama itu mengenalkan, maksudnya mengenalkan nilai agama dan budi pekerti. Jadi pada pendidikan di jenjang PAUD itu kita sudah mulai mengenalkan nilai-nilai atau menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budi pekerti yang harus
laksanakan atau minimal harus diketahui oleh siswa. Misalkan mengenalkan atau menanamkan nilai agama itu, misalkan mengucapkan salam dulu ketika masuk kelas misalkan, atau berdoa dulu ketika Dokter, maaf ya memotong ya 2 menit lagi ya Pak. oh iya ya ya. Untuk berikutnya kematangan emosi, berikutnya keterampilan sosial dan bahasa, belajar yang positif, keterampilan motorik, kematangan diri, serta kematangan kognitif. Secara keseluruhan ini dapat disimpulkan ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Kemudian yang kedua, mengapa penting dukungan kesiapan bersekolah? Ada beberapa tadi untuk meminimalisir miskonsepsi di sekolah-sekolah. Kemudian yang berikutnya, hak setiap anak untuk mendapatkan fondasi itu belum terpenuhi. Jadi untuk memenuhinya diadakan penguatan transisi PAUD SD. Kemudian di sini pada dasarnya kesiapan sekolah dapat dimaknai sebagai capaian ya, bukan untuk mensertifikasi atau untuk melabeli anak. Misalkan anak ini bodoh, anak ini pintar, anak ini cerdas, bukan untuk seperti itu ya, tapi untuk eh, memaknai kesiapan belajar siswa. Untuk yang pertama itu alasannya laju perkembangan anak itu berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Yang kedua, kesempatan belajar anak pun berbeda-beda. Kesempatan belajar itu baik di rumah ataupun di sekolah pasti memiliki kesempatan yang berbeda. Misalkan di rumah itu disesuaikan dengan apa ya, latar belakang, mungkin yang latar belakang orang tua juga bisa mempengaruhi kesempatan belajar anak di rumah. Nah, hal itu bisa mengakibatkan sedikit beberapa perbedaan siswa belajar. Maksudnya dalam kuantitas atau dalam jumlah kegiatan belajar itu bisa berbeda. Kemudian yang berikutnya, dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapat hak yang sama untuk belajar di SD. Misalkan anak itu kan tadi sudah dibahas, ada yang sekolah dulu di Kobe atau misalkan di PAUD, di TK atau di RA. Bahkan kalau misalkan di daerah perkampungan itu mungkin saja ada anak yang tidak sekolah dulu ke PAUD, Kobe atau TK atau RA. Mereka langsung masuk ke sekolah dasar. Misalkan di desanya atau di tempatnya, di daerah tempat tinggalnya itu tidak ada jenjang PAUD. Nah, hal tersebut pun harus tetap diakomodasi, dalam artian harus diterima sebagai murid baru di SD dengan catatan sudah memenuhi ketentuan masuk SD yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dari 6 tahun ke atas. Berikutnya Pak Agus. Pak, maaf waktunya sudah habis. Ya. Nah, untuk yang tadi Pak Agus, yang tadi. Nah, penguatan transisi PAUD SD ini merupakan upaya dalam menanamkan profil pelajar Pancasila pada siswa sejak usia dini. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oh iya, sedikit untuk aksi nyata ini tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Jadi pada dasarnya aksi nyata dari topik transisi PAUD SD ini pada dasarnya secara umum hampir sama dengan aksi nyata yang tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, Bu Eli dan juga Pak Hasan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ada ya, apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa hendak mau dikata mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.